Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas materi kebugaran jasmani. Sebelum itu, apakah kalian sudah melakukan aktivitas fisik hari ini? Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Dan tetap jaga jarak. Oke, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Baik, kita masuk ke KD 3.5 kebugaran jasmani. Kita masuk ke kompetensi dasar dalam materi ini, yaitu kompetensi dasar dari KI 3. Merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Jadi diharapkan kalian mampu merancang program latihan ya. Berikut kompetensi dasar dari KI 4, yaitu mempraktikkan hasil rancangan program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Diharapkan kalian juga mampu mempraktikkan hasil dari rancangan yang sudah kalian buat. Indikator pencapaian kompetensi yang sudah disusun 3.5, kalian diharapkan mampu menyebutkan program latihan, menjelaskan program latihan, memahami program latihan, menerapkan program latihan, menganalisis program latihan yang kalian buat. Pada indikator pencapaian kompetensi 4.5, diharapkan kalian mampu mempraktekkan program latihan kebugaran jasmani. Berikut mempraktekkan tes kesegaran jasmani, yaitu tes untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani kalian. Dan mempraktekkan konsep program latihan. Ya, program yang latihan kalian buat itu mampu dipraktekkan ya minimalnya sama diri sendiri. Adapun unsur atau komponen kebugaran jasmani ada terbagi dua, yaitu kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Antaranya adalah komposisi tubuh, daya tahan tubuh, kekuatan, dan kelenturan. Adapun kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, mulai dari kelincahan, keseimbangan, kecepatan, power, kecepatan reaksi, koordinasi. Nah, kita mulai belajar membuat program latihan. Membuat program latihan dengan sirkuit training. Apa itu sirkuit training? Adalah latihan yang dilakukan dengan membentuk beberapa pos latihan. Gabungan beberapa pos inilah yang diibaratkan sebagai sebuah sirkuit. Nah, setiap pos memiliki satu bentuk latihan dengan fungsi dan tujuan berbeda. Jadi tiap-tiap pos akan berbeda gerakannya. Adapun tujuan dari sirkuit training adalah mengkombinasikan latihan kardio dan latihan kekuatan untuk meningkatkan beberapa komponen fisik secara bertahap dan berkesinambungan. Sirkuit training dapat dilakukan di lapangan, alam bebas, ataupun menggunakan mesin untuk latihan beban. Sebelum membuat program latihan, Bapak kasih penjelasan sedikit tentang prinsip dalam olahraga, yaitu prinsip FIT. Nah, untuk memperoleh manfaat dalam melakukan olahraga dan latihan yang kita lakukan, maka harus menggunakan aturan olahraga yang sedang
yang benar, yaitu fit, frekuensi, intensitas, tipe, dan time. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya yang bisa didapat pada tubuh diantaranya adalah meningkatkan kapasitas aerobik yang menjadi indikator indikator bagus tidaknya tingkat kebugaran seseorang. Singkatan fit tadi sudah kita bahas, yaitu terdiri dari frekuensi, intensitas, tipe, dan time. Baik, prinsip fit dalam olahraga yang pertama yaitu frekuensi. Apa itu frekuensi? Nah, frekuensi latihan sebaiknya 3-5 kali dalam satu minggu ya, berdasarkan pada prinsip latihan. Ada hari latihan berat, ada hari latihan ringan. Jadi jangan digabungkan latihan berat semua ataupun latihan ringan semua. Jadi dikombinasikan antara latihan berat dan latihan ringan. Nah, frekuensi latihan sering dianggap sebagai kepadatan latihan. Density of training. Densitas latihan menekankan pentingnya keseimbangan antara kerja dan interval istirahat, sehingga menjamin tercapainya rasio optimal antara respon tubuh terhadap beban dan lamanya pemulihan. Nah, prinsip fit yang berikutnya yaitu intensitas. Intensitas memetakan berat ringannya beban latihan. Oleh karena itu, pemberian beban latihan yang melebihi nilai ambang kemampuan adaptasi tubuh secara akut akan menjadi stresor bagi tubuh dan dapat menimbulkan cedera otot. Sehingga intensitas latihan ini harus didasari dari kesadaran akan kemampuan tubuh dalam menjalankan sesi dari sebuah latihan. Prinsip berikutnya yaitu time atau waktu. Nah, lamanya latihan mempunyai hubungan terbalik dengan intensitas yang tadi. Bila intensitas latihan makin berat, maka lama latihan harus lebih singkat dan sebaliknya. Sebaiknya waktu latihan pendek akan tetapi berisi atau padat. Lama latihan yang dianjurkan adalah mulai dari pemanasan ya, 5 menit. Berikut latihan inti. Nah, setelah latihan inti harus diakhiri dengan pendinginan 5 menit juga. Prinsip fit berikutnya yaitu tipe latihan. Nah, bentuk latihan yang berbeda akan memberikan efek pada faal tubuh yang berbeda pula. Pada dasarnya hanya ada 2 bentuk latihan fisik, yaitu latihan aerobik dan latihan anaerobik. Latihan aerobik yaitu latihan yang membutuhkan oksigen banyak, dan sebaliknya latihan anaerobik yaitu latihan yang tidak membutuhkan oksigen banyak. Dari paparan tentang prinsip dalam olahraga, frekuensi, intensitas, tipe, dan lamanya waktu latihan yang diterapkan dalam pelaksanaan program latihan fisik pada dasarnya bertujuan agar latihan fisik yang diberikan memberikan efek yang positif, yaitu meningkatkan kualitas fungsional sistem tubuh. Nah, selain prinsip, Bapak akan kasih penjelasan sedikit tentang istilah dalam program latihan. Nah, istilah yang pertama yaitu repetisi, yang artinya pengulangan atau gerakan yang diulang-ulang. Contohnya, ketika push up 10 repetisi, maka artinya adalah Anda diminta untuk melakukan push up sebanyak 10 kali atau 10 pengulangan. Sederhananya, repetisi adalah pengulangan gerakan yang sama dan diulang-ulang dalam satu waktu tertentu. Jumlah repetisi yang diperlukan otot dalam mencapai titik hipertrofi adalah 8 sampai 12 repetisi. Nah,
Jika tidak sanggup menyelesaikan 8 repetisi, kemungkinan besar beban yang digunakan terlalu berat. Nah, dan sebaliknya, jika mampu menyelesaikan lebih dari 12 repetisi, berarti beban yang digunakan terlalu ringan. Nah, istilah berikutnya dalam program latihan yaitu set. Selain ada repetisi, ada juga set. Set merupakan akumulasi atau kumpulan dari repetisi yang sudah dilakukan dalam satu waktu tertentu. Jika sebelumnya Anda sudah melakukan gerakan push up sebanyak 10 repetisi lalu melakukan jeda istirahat, atau artinya Anda sudah melakukan satu set push up dengan 10 repetisi dan seterusnya. Pada umumnya, jumlah standar set dalam latihan adalah 3 sampai 5 set. Nah, istilah berikutnya yaitu interval. Menurut Ken dalam Budiwanto tahun 2004 halaman 74 menyatakan interval adalah waktu istirahat yang diberikan antar seri, antar sirkuit, atau antar sesi per unit latihan. Nah, atau juga bisa disebut interval adalah jeda istirahat antar repetisi dan atau antar set dalam setiap gerakan latihan. Kita masuk ke sirkuit training. Apa sih manfaat sirkuit training? Nah, ini manfaatnya melatih kekuatan jantung dan menurunkan tekanan darah, sama baiknya dengan latihan aerobik. Melatih semua anggota tubuh. Tidak memerlukan alat gym yang mahal karena hanya membuatkan pos. Misalkan ada 4 pos bisa dibuat di halaman rumah yang luas. Kita bisa melakukannya tanpa harus pergi ke tempat gym atau memerlukan alat gym yang mahal. Dan dapat disesuaikan di berbagai area atau tempat latihan. Ini contohnya Bapak sudah bikin ada 4 pos. Pos A yaitu lari di tempat. Nah, lari di tempat hitungannya 1 menit. Jadi dalam melakukan 1 kali gerakan yaitu harus memakan waktu 1 menit. Nah, terus kalian bisa lakukan jeda atau interval 30 detik, lalu melakukan lagi 1 menit. Nah, itu sudah bisa kalian catat di program kalian. Bisa 3 set, bisa 5 set, dan sebagainya. Pada pos B yaitu duduk, berdiri, lompat. Nah, namanya squat thrust. Dalam 1 kali gerakan ada 8 kali, ada 8 kali hitungan. Terus kalian bisa melakukan jeda dan kalian melakukan lagi 8 hitungan berikutnya. Nah, ada interval lagi, kalian melakukan 8 hitungan lagi berikutnya. Itu sudah dibilang 1 set. Pada pos berikutnya yaitu lari angka 8 sejauh 5 meter, yaitu shuttle run dari titik A dan ke titik B, yaitu jaraknya 5 meter. Nah, dalam 1 kali putaran yaitu 4 kali. Bisa kalian tentukan berapa kalian inginkan itu, tapi disesuaikan dengan kondisi tubuh juga. Dan pos D yaitu lompat tali atau skipping. Skipping dalam 1 kali latihan kalian bisa melakukan dalam hitungan 30 detik. Nah, dalam 30 detik kalian bisa melakukan interval dulu, lalu melakukan lagi lompat tali selama 30 detik. Nah, itu apa kasih contoh, ada 4 pos yang bisa dilakukan untuk sirkuit training dengan gerakan yang berbeda-beda.
boleh kalian berinovasi, bisa juga dengan tambah bisa 5 pos, 6 pos, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh yang kalian, dan bisa juga disesuaikan dengan area atau tempat latihan yang ada. Nah, Bapak ingin mengulas sedikit tentang program latihan. Nah, istilah dalam program latihan. Nah, ingat istilahnya repetisi. Repetisi itu ialah, nah, dan berikutnya adalah set. Apa itu set? Berikut, dalam satu set harus ada interval. Dalam repetisi juga harus ada interval. Itu adalah istilah dalam program latihan. Berikut adalah prinsip dalam olahraga, yaitu fit. Yang pertama adalah frekuensi, berikutnya ada intensitas, ada time, dan ada tipe. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kebugaran jasmani. Tugasnya sederhana, yaitu membuat program latihan kebugaran untuk 1 minggu. Buatlah program latihan kebugaran untuk 1 minggu. Minimal 5 unsur komponen kebugaran jasmani ya. Jadi ada 5 gerakan yang berbeda. Jadi kalian bisa membuat dengan 5 pos untuk sirkuit trainingnya. Nah, ingat unsur komponen kebugaran jasmani ada 2, unsur kesehatan dan unsur keterampilan. Bisa kalian gabungkan dan kombinasikan di situ. Bisa juga kalian berdiskusi dengan teman-temannya untuk membuat pos untuk sirkuit training. Ya, itu unsur komponennya ada kesehatan, ada pun unsur keterampilan. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang materi kebugaran jasmani. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa membuatkan program latihan. Ya, minimalnya 1 minggu lah kalian bisa membuat program itu dengan sirkuit training. Yang tadi Bapak jelaskan ada beberapa pos, kalian bisa berapa set, berapa repetisinya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan salam olahraga.